Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai fluida dinamis. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang asas kontinuitas dan juga persamaan Bernoulli. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan hukum Bernoulli ini atau persamaan Bernoulli. Ya, ada teorema Torricelli dan juga gaya angkat pesawat. Sebelumnya saya bahas dulu tentang asas kontinuitas minggu lalu. Di minggu lalu kita udah belajar dua asas kontinuitas. Asas yang pertama, asas ke-1 itu mengenai Q1 sama dengan Q2. Jadi debit di titik 1 sama dengan debit di titik 2 atau debit itu akan bernilai konstan. Ya, itu di asas 1 kontinuitas. Di asas 2 itu kalau kita menemui tempat yang bercabang atau pipa bercabang ya, wadah yang bercabang. Nanti asas 2 kontinuitas menjadi Q masuk sama dengan Q keluar. Di mana Q ini itu artinya adalah debit, simbol dari debit, yaitu volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Terus kita juga ada yang namanya persamaan Bernoulli, di mana Bernoulli itu melihat fluida itu dari segi hukum konservasi energinya, di mana fluida dinamis ini tidak ada energi mekanik yang hilang, sehingga energi mekaniknya itu bersifat kekal atau konservatif. Kalau bersifat kekal atau konservatif, berarti jumlahnya itu akan selalu sama. Nah, tapi Bernoulli juga melihat dari segi usahanya, yaitu tekanannya. Jadi, persamaan Bernoulli menjadi tekanan ditambahin dengan energi potensial per satuan volume ditambah energi kinetik per satuan volume akan bernilai konstan. Akan bernilai tetap ya. Jadi ini tekanan. Yang ini adalah energi potensialnya EP. Yang ini adalah energi kinetiknya PK-nya. Oke, itu yang minggu lalu kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang penerapan persamaan Bernoulli ini pada teorema Torricelli dan juga gaya angkat pesawat. Di gambar ini kita telah melihat ada sebuah botol. Ini nggak pakai tutup ya botolnya ya. Udah diisi oleh air. Kemudian di sini nih, ya ini saya kasih tanda di sini itu adalah sebuah lubang. Di sini juga ada lubang dan di sini juga ada lubang. Ada 3 lubang. Nah, 3 lubang yang lagi ditutupin nih sama tangannya mas-mas ini. Kalau misalnya tangannya ini dilepas, kira-kira air yang bocor itu bakalan seperti kondisi A, B, atau C. Ternyata kalau misalnya dilepas akan seperti ini. Nah, di mana ini bolongan yang pertama ya paling tinggi, dia akan, nah ini airnya nih mengalir, nah seperti ini. Ini bolongan yang kedua, dia akan mengalir lebih jauh ya dari yang bolongan paling atas. Kemudian ini bolongan yang paling bawah nih. Bolongan yang paling bawah dia akan mengalir, mengalir paling jauh. Jadi yang benar itu kondisinya akan seperti yang A. Itu adalah teorema Torricelli. Semakin bawah lubang terhadap tinggi permukaan fluida, berarti tinggi permukaan si airnya itu yang tadi ya, maka aliran semakin cepat karena tekanan air semakin ke dalam akan semakin tinggi. Jadi tekanannya semakin ke bawah itu akan semakin tinggi, menyebabkan kecepatannya itu dia semakin cepat. Itu adalah teorema Torricelli. Nah, ini contoh gambarnya ya. Contoh gambarnya. Ketika di sini ada air ya, kemudian di sini ada lubangnya, ada lubang ya, air itu akan keluar, air itu akan memancar ya. Air itu akan memancar. Jadi air yang di atas ini ya kan tadi kan botol itu dibuka ya, botolnya itu tidak ditutup. Jadi botolnya itu dibuka. Dia akan menerima tekanan ya. Di sini ada P1, ini tekanan. Terus kemudian di sini nih air yang ini mengalir ini yang ke bawah. Ini juga memiliki kecepatan. Nah, kecepatannya ini kita anggap 0. Sebenarnya kecepatannya ini tidak 0 ya. Tapi dibandingkan dengan
banyaknya air ya, dibandingkan dengan banyaknya air, ini kecepatannya itu pelan banget mendekati nol. Jadi kita anggap kecepatannya ini nih, kecepatan air yang turun ke bawah itu mendekati nol. Kemudian nih air yang keluar, air yang memancar atau air yang muncrat, air yang bocor ya, itu dia memiliki kecepatan. Kita tulis di sini besarannya adalah V2. Dan di sini nih, karena dia bolong, dia pasti air yang di sini nih mendapatkan tekanan dari udara. Kemudian H1 itu adalah tinggi permukaan fluida sampai dengan yang bolong, yaitu H1. Kalau H2, tinggi dari bolong sampai ke tanah. Nah, yang H besar ini adalah tinggi dari permukaan fluida sampai ke tanah. Tinggi seluruhnya nih ya, tinggi permukaan fluida sampai ke tanah. X ini adalah jarak si pancaran air. Dia muncratnya berapa jauh ya. Dia memancarnya, air ini memancar, air ini bocornya berapa jauh. Ini adalah X-nya. Nah, teorema Torricelli ini menggunakan persamaan Bernoulli ya, dimana kalau kita ingat persamaan Bernoulli itu adalah ini kan ada dua titik ya, titik yang di atas ini sama titik yang ketika dia lagi bocor. Berarti ada dua titik, bisa kita tulis seperti ini persamaan Bernoullinya. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, P1 ini adalah ini. Ini tekanan dari mana dia dapat? Tekanan udara. Jadi P1 ini adalah tekanan udara. Ya, di sini kita tulisnya P0, tekanan udara. Ditambah rho GH1. Yang mana yang kita lihat? Yang ini nih, yang si gede ini. Ya, di si gede ini nih. Yang kita lihat si gede ini. Nah, di sini P1, di sini V1 sama dengan 0. Berarti H-nya itu adalah H yang si gede ini. Nah, dari H permukaan fluida sampai dengan ke tanah. Berarti di sini rho GH kapital ditambah setengah rho V1. V1-nya nih 0 ya. Berarti V1 kuadrat sama dengan P2-nya di sini ya, dia juga mengalami tekanan udara. Nah, bolong ya. Tekanan udara ditambah rho GH2-nya tetap, ini kita ngelihatnya yang kecil ya, kita ngelihatnya yang kecil sekarang, dari yang si bocor ini. Nah, ini airnya, ini si bocornya nih. Nah, tuh ya, kita ngelihatnya di sini. Jadi H2-nya adalah ini. Ini H2. Di sini H2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. V2-nya adalah V2 yang ketika dia memancar. Ya, di sini V1-nya itu 0 ya, mendekati 0 kita anggap sebagai 0. Di sini sama-sama ada tekanan udara berarti kita bisa hilangkan ya. Dan di sini 0 nih, karena V1-nya itu adalah 0. V1 itu 0. Berarti sisanya adalah rho GH gede sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Rho G sama rho G. Berarti rho GH min rho GH2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat. Rho G, sini H min H2 sama aja ya. Sama dengan setengah rho P2 kuadrat. Nah, H ini apa? H ini ya, nih H itu nih saya tulis H itu berarti adalah H1 ditambah H2 ya kan? Berarti H ini bisa kita ubah menjadi ini nih, H1 tambah H2. Berarti rho G H-nya kita ubah H1 ditambah H2 baru deh ini min H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. H2 min H2, berarti bisa kita coret nih, habis ya dia ya. Berarti tinggal rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Rho sama rho nih ketemu, berarti bisa kita coret rho-nya. Ya, berarti tinggal 2 GH1 sama dengan
V2 kuadrat. Oh, ternyata kita bisa menghitung kecepatan ini nih. Kecepatan V2 ya. Kecepatan pancarannya ya, kecepatan pancarannya atau kecepatan si bocornya, kecepatan muncratnya ya, bocornya itu. Kita bisa menghitung itu. Dari mana? Ini saya sini nggak muat ya. Sini berarti V, saya tulis ulang, V2 kuadrat sama dengan 2GH1. Berarti V2 sama dengan akar dari 2GH1. Jadi inilah yang bisa kita cari dari teorema Torricelli. Ternyata kita bisa mencari kecepatan V2 ini nih. Ya, kita bisa mencari kecepatan V2 ini. Di mana mencari kecepatan V2 adalah sama dengan akar 2GH1. Ini, kita bisa mencari kecepatan ini. H1-nya jangan lupa ya, H1-nya itu yang ini nih, yang di atas ya. H1 itu dari permukaan fluida sampai dengan si bocornya. Ini yang kita pakai, H1 ini. Ini H1-nya. Ya. Selain kecepatan pancarannya, kita juga bisa loh mencari jarak. Ya, kita juga bisa mencari jarak. Bagaimana caranya kita mencari jarak? Nah, sebelumnya nggak muat ya. Ini saya tulis ulang ya, terus ulang. V2 itu sama dengan akar 2GH1. Dari pancarannya ini ya, pancarannya ini kan dia air nih, tiba-tiba jatuh aja ke bawah, jatuh aja ke bawah. Nah, ini ya, gerak pancaran ini itu dia menerapkan gerak jatuh bebas. H2 itu dari hukum gerak jatuh bebas ya ini ya. H2 itu sama dengan setengah GT kuadrat. T itu adalah waktu air, nih air yang memancar sampai ke tanah. Itu T. Berarti untuk mencari T kuadrat sama dengan 2H2 per G. Berarti T sama dengan akar 2H2 per G. Ini untuk mencari waktu. Waktu yang dibutuhkan air untuk sampai jatuh ke tanah ya. Waktu air memancar. Nah, dari sini kita bisa mencari deh jaraknya nih si X. Jarak itu, ya ini jarak, itu adalah kecepatan dikali waktu. Dimana kecepatannya udah kita dapat nih si V2. Waktunya juga kita udah dapat nih. Ya, akar 2H2 per G. Berarti untuk mencari X itu adalah V dikali T. V-nya itu adalah akar 2GH1, T-nya itu adalah akar 2H2 per G. Ini sama dengan akar 4GH1H2 per G. Sama-sama G, sama-sama G. 4-nya bisa keluar nih dari akar. Berarti 2 akar H1 dikali H2. Inilah cara untuk mencari jarak ya. Jadi dari teorema Torricelli ini kita bisa mencari F2, mencari kecepatan pancarannya. Kita juga bisa mencari jarak si pancaran air. Kita juga bisa menghitung berapa waktu yang dibutuhkan air untuk sampai ke tanah. Ya, dari teorema Torricelli ini. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah tangki air bocor sebanyak 2 lubang. Jadi ada 2 lubang nih di tangki air. Seperti gambar berikut. Tentukan perbandingan. Oh, kita disuruh nyari nih perbandingan jarak jatuh terjauh pancaran air di tanah dari lubang A dan lubang B. Ini lubang A dan lubang B. Dari percobaan yang awal tadi, yang si mas-mas megang botol tadi, kita tahu bahwa yang B ini pasti paling jauh jaraknya. Ya, jadi kalau diilustrasiin mungkin bisa begini. Di sini B, yang di sini A ya. Jadi kalau dari konsepnya yang B itu memiliki jarak terjauh dibandingkan dengan yang A. Nah, sekarang kita hitung dulu nih. Yang ditanyakan perbandingan jaraknya. Berarti A dibanding B. Jarak A, ini jarak A nih.
Ini XA sampai sini. Nah, jarak B berarti yang jauh. Ini XB. Perbandingan A dengan B. Jarak A banding jarak B. Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui. Nah, diketahui, ini lubang A dulu ya. Kita lihat lubang A dulu. Di lubang A, itu H1-nya. Ingat H1 itu dari permukaan fluida sampai dengan lubang. Ya, jadi H1 itu dari permukaan fluida sampai dengan lubang. Kalau H2 itu dari lubang sampai dengan tanah atau acuan. Ya, sampai dengan titik acuan atau tanah. Berarti H1-nya di lubang 1, nih H1 itu berarti dari permukaan sampai ke lubang, berarti 3 meter. 3 meter. H2-nya berarti dari lubang sampai ke tanah, 3 meter sama 2 meter. 3 ditambah 2 sama dengan 5 meter. Ini lubang A. Sekarang yang lubang B. H1-nya dari permukaan sampai ke lubang, 3 ditambah 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6 meter. H2-nya dari lubang sampai dengan tanah, 2 meter. Dapat nih, lubang A, lubang B. Yang ditanyakan adalah jaraknya kan? Yang ditanya itu adalah perbandingan XA banding XB. Berarti kita nyari X-nya nih. Jawab. Mencari XA dulu. XA. Cara mencari jarak bagaimana tadi? 2 akar H1 dikali H2. Ingat ya, ini punya A ya. Berarti kita H1, H2-nya kita ngelihat yang lubang A. Berarti 2 dikali akar H1, H2. 3 dikali 5. 3 dikali 5 adalah 15. Ini adalah jarak XA. Sekarang yang XB. Jarak B sama dengan 2, sama ya kayak tadi, H1 dikali H2. Cuman H1, H2-nya punya yang B sekarang. 2 dikali H1-nya 6. H2-nya adalah 2. 2 dikali 12. Nah, 12 ini bisa kita pecah ya. 2 dikali 4 kali 3. Nah, 4-nya ini bisa keluar dari akar menjadi 2. 2 kali 2 akar 3 sama dengan 4 akar 3 meter ya. Ini udah dapet yang XA-nya, ini udah dapet yang XB-nya. Berarti sekarang kita tinggal bandingkan XA banding XB atau XA per XB. Banding itu per peran ya, sama dengan XA-nya berapa? 2 akar 15. XB-nya adalah 4 akar 3. Ini bisa kita coret nih, yang di luar akar sama yang di luar akar. Jadi di sini 1, yang di sini 2. Akar sama yang akar 15 dibagi akar 3, itu adalah akar 5. Berarti XA-nya jadi 1 dikali akar 5, akar 5. Yang bawah 2 dikali akar 1 ya, ini udah sisa 1 ya, ini akar 15 bagi akar 3 ya 1. Berarti 2. Oh, berarti XA-nya itu adalah 5, XB-nya itu adalah akar 5, yang di sini 2. Berarti akar 5 banding 2. Inilah perbandingannya. Ya, berarti jarak si XA ini adalah akar 5. Nah, jarak XB ini ya, jarak pancaran di lubang B itu adalah 2 meter. Ini contoh soalnya ya. Oke, ini marquee choke-nya. Marquee choke-nya di sini kalau dilihat dari gambar, itu ternyata lubangnya ada paling bawah nih. Sehingga airnya nanti memancar seperti gerak parabola ya. Ini gerak parabola. Nah, ini petunjuknya adalah kalian mencari persamaan gerak parabolanya. Bagaimanakah mencari jarak dari gerak parabola ya? Itu ada di kelas 10. Silahkan cari gerak parabola itu.
Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu gaya angkat pesawat. Nah, kenapa sih pesawat itu bisa naik ke atas atau bisa terbang? Nah, karena kita memanipulasi gayanya. Kita akan mempelajari gaya angkat pesawatnya itu sendiri. Karena ternyata gaya angkat pesawat ini dia menerapkan persamaan Bernoulli. Apa sih gaya angkat pesawat itu? Gaya angkat pesawat itu adalah gaya yang dialami pada sayap pesawat karena adanya perbedaan tekanan udara pada sisi atas dan sisi bawah pesawat. Jadi kita melihat sisi sayapnya ya, sayap pesawatnya. Nah, sayap pesawat, kalau kita lihat nih ya, ini nih sayap pesawat, ini kan pesawatnya, ini sayap pesawatnya nih ya. Sayap pesawat itu ternyata bentuknya seperti ini nih. Nah, kalau dari samping ya kita ngelihatnya ya, kita potong si sayapnya, kita ngelihatnya dari samping seperti inilah. Nah, inilah si sayap pesawat kalau kita potong dari samping ya, dari gini. Nah, dari sayap pesawat ini kita akan mempelajari gaya angkat pesawat. Kalau udah ada yang pernah naik pesawat, si sayap pesawat itu sebenarnya bisa digerak-gerakin ya, si sayap pesawatnya itu untuk ya memanipulasi gaya-gaya yang bekerja pada si pesawat ini sehingga pesawat itu bisa bisa naik, bisa turun, bisa menambah kecepatan ya, atau bisa mengurangi kecepatan. Oke, saya gambarin ulang. Saya pesawat yang tadi ya kalau kita udah potong, dia akan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini saya pesawatnya ya dari tampak samping. Kemudian nanti dia pasti, ini kan si pesawatnya nih. Nanti pasti ada udara-udara nih yang melewati si sayap pesawatnya itu. Kalau misalnya kita gambarin, ini udara yang di bawahnya dulu deh. Ini udara yang di bawah, ini akan mengalir seperti ini. Ini udara-udara yang di bawah. Nah, ketika dia melewati atas, kan bentuknya seperti ini. Jadi dia begini dong. Nah, jadi gitu. Terus mau lewat lagi, jadi begini. Mau ngelewat lagi, jadi begini. Nah, sebenarnya ini sama kayak konsep waktu kita pakai selang. Ini saya pesawatnya ya, saya arsir deh saya pesawatnya. Sama kayak konsep waktu kita pakai selang. Ini yang di bawah ya, yang di bawah atau titik 2 deh, titik yang di bawah nih. Yang di bawah, titik di bawah. Ini kalau dia lowong ya. Di lowong nih lewatnya. Nah, ini titik yang di atas ya. Karena si sayap pesawatnya ini agak menonjol ke atas, jadinya yang di atas ini agak menyempit ya, agak menyempit. Sehingga yang di atas ini nih udara yang lewat ini dia agak lebih sempit. Kalau misalnya dia lewatnya lebih sempit ya, sama kayak selang. Permukaannya atau luas penampangnya lebih sempit. Berarti kecepatannya itu akan besar. Semakin sempit tempat yang dilewatin, semakin besar kecepatannya. Berarti di sini nih, yang di atas ini ya bisa kita tulis nih poin-poinnya. V di atas, kecepatan di atas itu lebih besar dari kecepatan yang ada di bawah pesawat, bawah sayap pesawat. Kenapa? Karena ini tadi ya, ini karena dia nonjol nih ke atas sayap pesawatnya, sehingga udara-udara yang lewat di sini jadi sempit nih mau lewat. Nah, kalau dia lewatnya sempit, kecepatannya jadi semakin tinggi. Nah, kecepatan ini berbanding terbalik dengan tekanan dari persamaan Bernoulli. Semakin besar kecepatannya, tekanannya akan semakin kecil. Tekanan yang di atas itu lebih kecil daripada tekanan yang di bawah. Dari mana kita dapat ini? Dari persamaan Bernoulli. Nah, selanjutnya ketinggian di atas dengan di bawah. Ya, ini pasti memiliki perbedaan ketinggian. Tapi ini kita anggap sama. Ya, kita anggap tidak ada perbedaan ketinggian. Kenapa? Karena perbedaan ketinggiannya nih antar sayap pesawat ya, sayap yang di bawah dengan sayap yang di atas itu perbedaannya itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kecepatan pesawat. Jadi kecepatan pesawat ini kan sangat besar ya, kecepatan pesawat. Tapi perbedaan ketinggian sayap pesawat nih antara yang di bawah sama yang di atas itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan kecepatan. Jadi H1 sama H2 bisa kita anggap sebagai
ketinggiannya sama ya, jadi tidak memiliki perbedaan ketinggian. Padahal sebenarnya ada ya, ada perbedaan ketinggian tapi kita anggapnya sama karena kalau dibandingkan dengan kecepatan itu jauh lebih besar kecepatan. Udah nih ini poin-poinnya nih. Kita masukin deh ke hukum Bernoullinya. Hukum Bernoulli gimana? P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ya. Di mana satu ini kita anggap sebagai atas ya. Sebagai atas. Dua ini kita anggap sebagai bawah. Jadi atas ini 1, bawah ini adalah 2. Nah, karena tekanan yang di bawah ini lebih besar ya, tekanan di bawah lebih besar nih. Lebih besar, jadi P2-nya ini lebih besar daripada P1-nya, berarti boleh dong saya tulisnya gini, P2 min P1. Biar apa? Biar nggak minus aja. Ya, biar nggak minus aja. Jadi yang bawah dikurangi atas. Beda ya sama hukum di Bernoulli minggu lalu. Kalau Bernoulli minggu lalu kan kita P1 min P2, P1 min P2 ya. Nah, kalau sekarang P2 min P1. Kenapa? Biar ini nih. Karena yang bawah ini lebih besar. Tekanan yang bawah lebih besar daripada tekanan yang atas. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. Biar tidak ada minus. Berarti P2 min P1 sama dengan setengah rho P1 kuadrat min setengah rho V2 kuadrat. Ini adalah perbedaan tekanan sama dengan setengah rho P1 kuadrat min V2 kuadrat. Di mana kita tahu bahwa tekanan itu adalah gaya dibagi luas penampang. Oh, berarti perbedaan tekanan ini adalah perbedaan gaya-gaya ya, jumlah gaya dibagi luas penampang. Ini luasnya siapa sih? Luasnya si sayap pesawat ini. Ini luas sayapnya. Luas penampang si sayap. Sama dengan setengah rho P1 kuadrat min V2 kuadrat. Berarti delta F sama dengan setengah rho dikali A V1 kuadrat min V2 kuadrat. Di mana inilah yang kita sebut sebagai gaya angkat pesawat. Jadi berapa sih gaya yang harus dikeluarkan biar si pesawat itu bisa naik? Berapa sih gaya yang harus kita keluarkan biar pesawat ini bisa turun, biar pesawat ini bisa stabil. Nah ini adalah gayanya, gaya angkat pesawat. Ya, inilah rumus atau persamaan gaya angkat pesawat. Dimana yang satu ini jangan sampai ketukar ya, yang satu ini yang atas. Ya, ini yang atas. Dua ini yang bawah. Nah, V-nya ini V-nya siapa? V ini adalah kecepatan udara. A-nya itu adalah luas permukaan sayapnya. Rho ini adalah rho udara. Beda ya sama yang kemarin di air. Waktu minggu lalu Archimedes ya iya kita pakai yang air-air karena itu ada di air. Nah kalau sekarang kan fluidanya berupa udara. Inilah gaya angkat pesawat. Coba kita masuk ke contoh soal ya. Kecepatan udara yang melewati sisi bawah sayap pesawat adalah sebesar 100. Berarti yang bawah nih kecepatan bawah. Itu aja ya nggak apa-apa. Itu adalah 100 meter per sekon. Pesawat mempunyai 2 buah sayap yang masing-masing luasnya sebesar 10. IA-nya itu adalah 10 meter persegi. Karena ada dua sayap, berarti A-nya itu menjadi 2 dikali 10 sama dengan 20 meter persegi. Jika pesawat mengalami gaya angkat, udah dikasih tahu nih gaya angkatnya. F-nya itu adalah 52.800 Newton. Yang ditanya adalah kecepatan udara yang di bawah O melewati sisi atas. Oh, yang ditanya adalah sisi atasnya. Berarti berapa sih kecepatan di atas sayap pesawatnya?
Kalau massa jenis udara berarti rho udaranya itu adalah 1,2 kg per meter kubik. Ini yang diketahui ya. Diketahui ini yang ditanya. Oke, kita coba jawab ya. Tadi gaya angkat pesawat itu adalah delta F sama dengan setengah rho A V1 kuadrat min V2 kuadrat. Nah, di mana V1-nya ini adalah yang atas, V2-nya itu adalah yang bawah. Oke, kita masukin angka-angkanya. Delta F-nya udah diketahui ya, 52.800 berarti 52.800 sama dengan setengah, rho-nya itu adalah 1,2, A-nya itu adalah yang ini ya yang kita ambil karena dia 2 buah sayap, berarti 20. 20 dikali V1-nya justru yang kita cari ya, V atas itu berarti V1. Berarti V1 kuadrat min V2 kuadrat, 100 kuadrat. Nah, berapa nih? 52.800 setengah dikali 1,2 dikali 20. Berarti 12. Ini coret, ini 10. 1,2 kali 10 berarti 12 dikali V1 kuadrat min 100 pangkat 2, 10.000. Nah, berarti 52.800 dibagi 12 sama dengan V1 kuadrat min 10.000. 52.800 dibagi 12 itu adalah 4.400 ya. 4.400 sama dengan V1 kuadrat min 10.000. Ini nggak muat ya di sini. Saya kotakin dulu. Nah, berarti menjadi 10.000-nya pindah ke sini. Berarti 14.400 sama dengan V1 kuadrat. Berarti V1 sama dengan akar dari 14.400 yaitu 120 meter per sekon. Inilah kecepatan yang di atas. Ini kecepatan di atas 120. Kecepatan yang di bawah adalah 100. Benar ya? Kalau lagi pesawatnya lagi naik, yang kecepatan di atas itu lebih tinggi daripada kecepatan yang di bawah. Ini markicotnya, silakan dikerjakan.